Ayo, kalau kita mendengar COVID-19, langsung keluar apa di benak kita, di pikiran kita? Virus? Bukan. Kematian. Ngeri sekali. Tapi betul saudara, selama saya hidup belum pernah saya mengalami ketakutan seperti bulan Juli, Agustus tahun 2021. Masih kan enggak? Sampai saya itu kalau pagi takut saya buka handphone saya, karena mikir siapa yang meninggal lagi hari ini. Selama COVID itu ada 8 anak rohani saya meninggal. Dari 8 itu 5 yang saya mimpin kebaktian pemakamannya. Hanya air mata yang keluar. Apalagi salah satunya, dia akan menikah. Dia meninggal 28 Maret. Dia akan menikah 2 Agustus. Itu luar biasa. Betul. Mendengar kata COVID, kita mikir kematian. Lihat fakta. Selama COVID ini merajalela, ada banyak hal yang kita bisa pelajari. Salah satunya adalah ternyata uang nggak bisa apa-apa. Betul? Berapa banyak saya dengar orang-orang kaya yang saya kenal berkata begini pada para dokter, dokter carikan obat yang paling mahal, mau buatan negara manapun kami bisa beli dan cepat sampai. Nggak tertolong juga. Carikan dokter alat ventilator yang paling mahal pun kami bisa bayar. Betul nggak saudara? Wih, ngeri sekali. Tuhan tidak pernah ciptakan COVID ini, manusia yang buat. Saya percaya sejak awal COVID ini merajalela, saya katakan ini manusia. Entah kapan akan terbuka siapa yang buat. Dengan COVID kita belajar tidak ada harapan lain kecuali Dia. Bahkan yang paling menyedihkan, kita sudah berdoa, betul, puasa, meninggal juga orang-orang kita kasih itu. Di situ mulai timbul banyak pertanyaan. Kenapa Tuhan? Kenapa? Salah satu anak saya itu dalam bulan Agustus itu, awal Agustus sudah janji, kita ketemu ya Pak tanggal sekian Agustus tahun lalu. Oke. Nih 3 hari kemudian dia kena COVID. Mungkin sudah apa pelayan ketemu, nggak apa-apa. Saya kontak istrinya juga. Berapa hari kemudian dia sehat. Kita undur pertemuannya tanggal sekian Agustus. Oke, Papa tunggu. 2 hari kemudian dia masuk rumah sakit. Cuma 3 hari. Masih muda. Memang dia ada komorbid. Itu betul-betul kami, ngeri sekali. Nah, dari COVID kita belajar. Ternyata hidup kita ini fragile, betul nggak? Rentan sekali, gampang pecah. Inilah hidup. Sekuat apapun seorang manusia, berapa orang yang saya kenal, menjaga hidupnya sehat sekali, makanannya sehat, dia olahraga. Ketika virus ini masuk, nggak bisa buat apa-apa. Maka kalau sekarang sampai hari ini kita masih diberi kesempatan hidup, cuma satu yang Tuhan yang kita harus pikirkan. Kira-kira Tuhan mau apa dengan aku? Betul? Apalagi yang sudah pernah positif, harusnya kita tanya, Tuhan mau apa dengan aku? Setuju? Jangan bilang gini, mau beli apa ya sebelum mati? Awas bilang begitu. Maaf, jangan tersinggung saya ngomong. Jangan bilang mau beli apa sebelum mati. Enggak, tanyakan Tuhan mau apa dengan aku. Tapi ketika saya mendengar COVID ini, muncul satu konsep di pikiran saya. Saya beri satu pertanyaan, ada 2 jawaban.
antara virus COVID, saya tanya, boleh nggak saya sebut Injil itu virus juga? Itu Cieng ya? Bukan. Oh, bukan. Ayo, antara virus COVID, saya boleh nggak sebut Injil juga itu sebuah virus? Boleh ya? Virus. Kenapa saya katakan? Sebab COVID ini kan bekerjanya lewat darah. Maka itu kalau orang mau dicek harus ditusuk ya darahnya. Nah, Injil itu kan bekerja lewat darah Tuhan Yesus. Loh, betul atau tidak? Ketika kita percaya Tuhan Yesus, maka darah Yesus ditransfusi ke hidup kita. Pernah dengar ada orang transfusi darah tapi nggak dicek, ternyata ada AIDS dalam darah itu. Akhirnya orang itu kena AIDS, padahal dia nggak salah. Nah, ini yang saya mau ajarkan. Ketika saudara dan saya percaya kepada Tuhan Yesus, berarti kita ditransfusi dengan darah Yesus. Betul? Nah, berarti yang masuk ke tubuh kita itu virus Injil. Nah, selama ini tahun ketiga ya COVID ini, 2 tahun, nanti Maret ini seluruh dunia kena semuanya. Virus COVID ini sangat hebat bekerjanya. Nggak usah ngomong, nggak usah nyenggol, nggak usah nyentuh. Dekat saja tertular. Nah, pertanyaannya ini loh saudara. Seharusnya virus COVID atau virus Injil yang lebih hebat? Seharusnya Injil. Tapi faktanya, nah, loh betul nggak? Ini pertanyaan. Jadi selama COVID ini saya cuma mikir ini. Seharusnya kalau semua kita sudah percaya Tuhan Yesus dan di dalam hidup kita ditransfusi dengan darah Yesus, kita dekat orang itu kena ketularan virus Injil seharusnya. Loh ya atau tidak? Nah, ini yang kita mau belajar selama COVID ini masih ada di bumi. Satu hari saya dengan Cik Louis akan pulang ke Nabire. Nah, di airport Cengkareng kami tes antigen. Nah, Cik Louis tanya kepada petugasnya, kebetulan perempuan, Bu, ini sekarang kan Omikron, Deltanya itu kemana? Pernah tanya itu enggak? Loh, iya toh. Jawaban dia, pulang kampung, Bu. Saya tertawa. Terus saya jawab, Bu, ini tanya serius. Saya juga nggak tahu, Pak, Deltanya itu kemana? Kok ganti Omikron? Bukan ganti nama. Kalau ganti nama berarti sama. Beda loh cara kerjanya Omikron dengan Delta. Lihat berapa hari yang lalu muncul anaknya Omikron. Apalagi nih ya? Oke lah, kita nggak usah sibuk dengan si virus itu. Kalau virus Injil di dalam kuasa darah Yesus bekerja sempurna, jelas virus Injil jauh lebih hebat daripada COVID. Amin. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya virus Injil ini jauh lebih hebat bekerja lewat hidup kita untuk menularkan ke orang-orang lain? Salah satu alasan istri saya malas pergi-pergi, karena dalam pesawat pun harus pakai masker. Tahun lalu 3 kali kami ke Amerika. Bayangkan berapa belas jam harus pakai masker terus. Saudara, karena takut menulari orang dan takut ketularan orang. Tapi percayalah,
Virus Injil jauh lebih hebat daripada COVID itu. Tapi bukan terus kita nyobai, enggak. Bukan begitu. Ayo tes, aku kebal enggak? Awas seperti begitu. Bukan begitu maksudnya. Nah, tema tahun ini gereja PUC di Sydney, limitless. Enggak ada batas. Saya suka tema ini. Saya enggak tahu apa yang Tuhan berikan kepada Pastor Rudi, Pastor Jenny sehingga keluar tema ini. Saudara, sesuatu yang manusia tidak sanggup menghadapi adalah limit, ada batas. Betul? Semua ada batas dalam hidup manusia. Kalau tidak ada limit, wah bisa bahaya sekali itu. Contoh yang paling gampang membayangkan kata limit, batasan. Ada nggak kebun binatang yang di kandang-kandang binatang itu nggak ada fence-nya, nggak ada pagernya, nggak ada penghalangnya? Ada tidak? Nah, itu limit. Ada batasan dalam hidup kita. Menurut Mazmur 90, umur kita limitnya 70 tahun. Nah, berarti saya kurang 4 tahun lagi limitnya ini. Oke, karena sekarang saya 66. Tante Elizabeth sudah lewat limit 85. Nah, maka itu selama kita masih ada ini, sekaya-kayanya orang kaya, ada limitnya nggak? Uangnya nggak bisa memperpanjang umur. Betul? Maka itu jangan mikir kalau uangku banyak, umurku panjang. Enak aja. Mana bisa nyawa dibeli kiloan di Aldi? Wah, kalau nyawa bisa dibeli kiloan, orang kaya nggak mati-mati, nyambung terus. Ada limit. Untuk apa Tuhan membatasi manusia dengan sebuah limit? Siapa bisa jawab? Satu aja. Jawabannya cuma satu. Kenapa kita diberi limit dalam hidup, diberi batasan? Supaya dunia nggak penuh. Oh jangan begitu. Wah ini anaknya pengikutnya Bill Gates ini. Karena Bill Gates ingin mengurangi penduduk dunia. Salah. Oke, saya mau jawabnya supaya dunia nggak penuh. Ini luar biasa. Saya lupa tahun berapa begitu ya. Di depan sini ibu siapa baru masuk, ada tempat di depan, ayo. Ya. Saya lupa tahun 80-an awal yang lalu. Tiba-tiba saya itu kepikir. Ya tolong ya, Fendi terjemahkan itu ke Citru dan Joel, kasihan mereka. Ini papanya nggak terjemahin, mamanya yang terjemahin anaknya. Citru, senggol papamu Citru. Oke ya, dengerin. Tiba-tiba saya itu mikir, wih, kalau manusia bertambah banyak, berarti bumi ini makin berat. Masuk akal nggak? Ternyata tidak. Bumi nggak pernah makin berat. Maka itu kalau penduduk dunia makin banyak, tidak akan ada kelaparan. Saya punya istilah ini. Asal kita mengeksplorasi bumi ini, the earth, jangan mengeksploitasi. Beda nggak eksplorasi dengan eksploitasi? Beda banget. Eksplorasi itu hikmat dari Tuhan untuk manusia bisa hidup dengan bumi ini. Tapi eksploitasi itu yang merusak. Oke, saya tunjukkan ayat ini. Kejadian 8 ayat 22. Wih, ini jaminan bahwa bumi kalau penuh pun tidak akan ada orang kelaparan. Asal dieksplorasi, bukan dieksploitasi. Lihat ini. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Inggrisnya coba. Ini saya pegang firman ini. Jadi selama bumi masih ada, bisa dieksplorasi dan orang nggak mungkin kelaparan. As long as the earth endures.
seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, and day and night will not cease. Setuju? Jadi gak akan kelaparan kalau dieksplorasi. Nah, begini yang Roh Kudus ajarkan tahun 80-an yang lalu. Kenapa kalau manusia bertambah banyak bumi gak makin berat? Padahal harusnya makin berat. Karena kalau orang bertambah, mobil bertambah, rumah bertambah. Betul? Kulkas, mesin cuci, AC bertambah di rumah-rumah kita. Harusnya makin berat atau tidak? Tak, tidak. Loh kenapa? Manusia diambil dari mana buatnya? Tanah. Besi diambil dari mana? Aluminium, stainless steel. Loh diambil dari mana? Lah ya maksudnya saya ingin tanya, makin berat gak? Tidak. Loh ini loh logika yang Tuhan beri saya sampai, wih, Papa engkau luar biasa. Kok ini wajahnya wajah enggak? Gitu. Beda. Harusnya saudara, gitu jangan. Maaf. Loh betul enggak saudara? Kalau bumi ini semuanya diambil dari bumi. Logam-logam yang dibuat mobil, buat AC, buat kulkas, buat semuanya, ya itu kan dari bumi semua. Masa diambil dari udara? Jadi nggak makin berat? Tidak. Ayo, kenapa ada limit? Belum jawab. Satu aja. Nah, supaya tidak sombong. Wih, hebat Pak Thomas. Supaya kita tidak sombong. Saya beri ilustrasi kecil saja. Kucing, nah yang punya kucing tahu. Berbulu, nggak mandi, summer, bau nggak? Enggak. Tuh kok ragu-ragu jawabannya. Saya tanya kok walaupun nggak punya kucing, betul nggak? Kucing itu berbulu, nggak mandi, walaupun summer nggak pakai minyak wangi, nggak berbau. Lah kita ini nggak berbulu, mandi, pakai minyak wangi masih bau juga. Betul? Coba ngomong kiri kanan, bau lu gitu. Coba ngomong ayo, supaya nggak sombong. Bau aja sombong. Betul? Nah, saya hargai kalau ada orang yang saya tahu dia nggak mandi, nggak pakai minyak wangi, nggak bau, dia sombong, saya hormati. Setuju? Nah, bisa mati aja sombong. Nah, kita ini terbatas. Ada limit. Tapi Tuhan tidak ada limit. Maka itu Papa ingin kita hidup di dalam Dia. Betul nggak? Nah, saya pernah lihat satu ilustrasi bagus. Siapa pernah ngelihat botol pasir yang timer itu untuk berapa detik? Tahu ya? Nah, ada orang yang gambar bagus sekali. Itu kalau digambar berarti seperti angka 8. Betul nggak? Tapi panjang. Loh ya atau tidak? Kalau nggak ngerti bilang nggak, itu saya terangkan. Supaya nanti di layar ada gambarnya. Misalnya, oh itu nggak kelihatan, ini nganggu sih. Lupa saya dari tadi itu orang nggak bisa baca ayatnya. Oke, dengerin. Betul? Kayak angka 8. Itu apa istilahnya? Bahasa Inggrisnya apa tuh? Bukan timer. Apa? Hourglass. Bukan. Hourglass. Pokoknya gitu loh, sudah tahu semua. Nah, itu bentuknya kalau digambarkan berdiri atau tidur istilahnya. Vertikal atau horizontal? Vertikal. Tiba-tiba orang itu nulis, coba dibuat tidur. Bukan, bentuknya itu infinite. Loh betul enggak? Loh ya atau tidak? Kalau enggak, pasti tunjukkan gambarnya gitu loh. Susah bener ini orang. Yang di rumah juga awas, enggak ngerti awas kamu. Betul? Jadi yang limit
Kalau ditidurkan itu justru unlimited, infinite. Lu ya atau tidak saya tanya. Nah, maka itu berdiri, kalau itu hourglass tadi, apa simbol berdiri? Sombong. Betul? Lebih baik geletak. Tahu bahasa geletak orang Jawa? Artinya rebah. Jeblok jodoh. Jadi infinite. Wih, luar biasa. Mengapa Tuhan itu limitless? Karena dia nggak dibatasi dengan waktu. Kenapa dia nggak bisa dibatasi dengan waktu? Nah, jangan salah bicara. Ya karena dia ciptakan waktu. Salah. Lalu ini dia. Ternyata waktu itu sendiri adalah Tuhan. Tuhan itu adalah waktu. The Lord itself is time. Bukan menciptakan waktu. Pelan-pelan ya, mikir. Saya senang kalau mengajar, yang saya ajar itu ikut mikir, itu wajahnya kelihatan mikir. Tapi jangan mikir, mortgage kok belum dibayar, awas ya di sini, kok belum bayar kredit akan. Itu jangan mikir. Firman Tuhan ini menarik sekali untuk kita pelajari. Serius. Kenapa dia nggak bisa dibatasi waktu? Kenapa dia limitless? Karena dia sendiri itu waktu. Saya buktikan. Siapa pernah ketinggalan pesawat? Ketinggalan bis? Pernah bukan? Saya juga pernah. Nah, kita marah pada siapa yuk? Ayo, marah pada siapa? Puji Tuhan, jujur sekali. Seringkali marah pada yang supirnya ini. Betul enggak? Kenapa pasangannya saja 3 jam sampai telat ini? Aduh. Saudara, ternyata waktu itu enggak pernah tunduk kepada kita. Renungkan. Waktu enggak pernah tunduk kepada kita. Maki-maki dia bereaksi. Dan mau bayar dengan uang, dia nurut. Lu serius lu waktu. Ini buktinya manusia sangat dibatasi oleh waktu. Nah, pertanyaan saya berikut. Siapa yang sadar akan konsep ini? Kita lebih mudah marahi Tuhan atau marahi waktu? Ayo, nggak jawab apa sih? Nah, kurang ajar nggak kita ini? Ya, betul nggak? Kita bisa marah kepada Tuhan, tapi kenapa kita nggak pernah bisa marah kepada waktu? Jawab masing-masing. Jadi ini yang saya temukan, waktu itu adalah Tuhan sendiri. Pelan-pelan. Berapa dimensi waktu yang kita hidup? Berapa dimensi waktunya? Susah bener. Ada berapa waktu? Kita terdiri dari berapa waktu hidup manusia ini? 3. Gitu loh, kok susah bener. Nanti makan. Katanya Kumala ada babi panggang, saya nggak tahu. Untuk semua atau untuk saya sendiri, saya tidak tahu. Dan yang ngomong Kumala pada saya tadi kok, yang di rumah jangan dengerin babi panggang, cari sendiri. Ya kalau saudara mau babi panggang ya saya syuting terus saudara download di rumah. Oke. Enggak ya? Ini pengertian yang harus kita miliki. Jadi manusia terbagi dari berapa waktu? 3. Apa saja? Kemarin? Loh kok lahir mati? Enggak lah. 3 waktu kok. Jojo ke Sydney kuliah kok nggak pinter-pinter. Aduh, nggak apa-apa. Kemarin, sekarang hari ini, Esa. Nah, papa kita
nggak terbatas dengan 3 waktu itu. Karena dia timeless. Limitless, timeless lagi. Nah, pelan-pelan. Setiap dari 3 waktu ini, kalau kita hidupi, ada beban nggak? Oh, ada beban tidak? Coba. Ada, oke. Saya minta seorang menjawab, saudara akan beri beban berapa kilo untuk hari ini, setiap hari rata-rata. Berapa kilo? Jangan 1 kilo, ringan betul tuh kalau beban 1 kilo hidup. Kira-kira berapa kilo yang kita tanggung untuk 1 hari? Maka itu Tuhan Yesus berkata, Matius 6:34, coba bukakan. Jangan khawatirkan hari esok, sebab tiap hari ada khawatirnya sendiri-sendiri. Ya, oke, cepat beri angka kilo aja. Salah nggak apa-apa, saya juga nggak tahu kok beda-beda beban kita. Tapi average rata-rata berapa kilo? 40. Oke. Sebenarnya masih keringanan loh kalau 40. Lu betul nggak? Aduh, nggak punya anak aja punya beban. Punya anak 1 bebannya tambah, punya anak 2 bebannya tambah. Betul lah. Kalau kerepotan, anak kasih saya semua anak, saya urus nanti itu. Saya punya banyak anak nggak merasa beban. Betul? 40 kilo saya itu. Nah, orang yang hidupnya paling menderita, jangan tersinggung saya pakai kalimat ini. Orang yang hidupnya paling menderita itu orang yang paling goblok. Gobloknya di mana? Waktu kemarin, waktu hari ini, dan waktu besok di blender jadi satu. Coba renungkan. Ngerti nggak kata di blender? Diapain? Dicampur aduk beban 3 waktu itu. Gepeng nggak orang ini? Loh, gepeng nggak? Hancur, betul. Karena apa? Kalau beban yang kemarin itu cuma kemarin yang kita pikul, ditambah beban hari ini, dan ditambah beban besok, ya jadi cuma 3 hari. Berarti orang itu mikul berapa? Ayo 4 kali 3 cepetan. Biasa ngitung duit aja susah. 120 kilo. Minum 24 jam gendong 120 kilo. Itu kalau yang kemarin dan besok hanya 1 hari. Itu. Waktu kemarin itu bisa panjang bisa pendek. Doanya atau tidak? Contoh, maaf. Tahun 78, waktu saudara masih di Indonesia, pabrik saudara kebakar habis, misalnya. Gara-gara habis maka saudara pindah ke Australia. Apalagi tahun 78 itu masih gampang dapat visa, dapat PR. Betul? Nah sekarang sudah tahun 2022. Tapi orang itu masih ngomong, seandainya pabrikku nggak terbakar, seandainya. Lu ngerti nggak? Berarti dia hidupnya di tahun 78. Sekarang 2022. Berarti orang ini ketinggalan berapa tahun? Lu ngerti nggak cara ngitung? Nah, berapa tahun? 78, 22. 44 tahun. Nah, bayangkan 44 tahun kalikan 365 kalikan 40 kilo. Hitung sendiri. Bukan capek, hilang, nggak tahu dari mana orang. Loh betul tidak, Sir? Ini loh cara ngitung. Maka itu limitless. Ini hal yang luar biasa. Terus ditambah beban hari ini. Sudah ngitung belum? Cepat kalkulator. 34 kali 365 34 kali 365 dikali 40. Cepat hitung berapa itu? 642 400. Berapa? 642 400. 6.000. Oh iya, 642.000 kilo. Dipikul hari ini ditambah 40.
Nah, biasanya orang yang selalu mikir hari kemarin masih mikir depan, besok gimana ya, besok gimana ya, besok gimana. Nah, besoknya itu saudara mau beri berapa hari? 10 hari berarti 400 kilo. Tambahkan. Maka itu saya berkata, jangan marah. Ini orang paling goblok sedunia. Lu ya atau tidak, saya tanya. Ini suara apa ini? Ding dong, ding dong. Lu betul atau tidak? Maka itu ayat ini kita baca. Matius 6:34. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kita khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya atau kekhawatirannya sendiri. Nah, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Goblok. Supaya ngerti gitu loh. Betul itu. Ada yang mikir apa ngerti? Loh, betul atau tidak? Kalau ada orang sibuk dengan uang, saya cuma punya satu kalimat. Ngapain mikirin uang? Gak ikut nyetak, gak ikut gambar, kok bingung? Loh, betul atau tidak? Kalau saudara mikir uang karena saudara nyetak, saudara gambar, silakan pusing, saya hargai. Gak ikut buat aja kok pusing. Enggak, amin. Ingat tuh, pujian tadi itu loh. Ya, ingat burung di udara, lihat bunga bakung, nggak kerja dipelihara, betul. Setuju? Jadi bahasa Inggrisnya apa ini coba? Yang hari ini biar hari ini. Yang kemarin sudah lewat. Yang hari besok belum datang. Kok nggak amin? Maka itu kalau saudara lihat ada orang umurnya 20, wajah 40. Bukan cuma boros, bodoh. Betul nggak? Wajah umur 20 kok wajah 40. Karena itu 3 dimensi waktu di blender bersama-sama. Dan tiap hari dia berjalan dengan beban yang begitu berat. Apa ini nggak on double, saudara? Capek deh, benar. Nah, lu mana bahasa Inggrisnya kok nggak ada? Jadi yang Tuhan bilang, jangan mikir hari esok. Jangan, salah. Hari esok kita harus pikirkan. Tapi bukan mengkhawatirkan. Saya punya istilah begini dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia. Orang yang mikir pasti nggak bisa khawatir. Tapi orang yang khawatir pasti nggak bisa mikir. Betul atau salah? Lah, berarti kalau saudara, aku nggak bisa mikir. Oh, berarti kau khawatir gitu aja sudah. Therefore, don't worry about tomorrow. Because tomorrow will worry about itself. Oh, keren nih bahasa Inggrisnya. Karena besok itu punya mikir khawatir sendiri. Each day has enough trouble of its own. Betul. Setiap hari itu punya trouble, punya masalah sendiri. Siapa bisa memberi saya kata lain? Yesterday atau past. Itu satu kata pendek saja. Itu kalau dalam hidup sehari-hari kita sebut apa? Hal-hal yang sudah terjadi kemarin. Bukan memori, bukan gone, bukan dulu. Yang paling gampang, maaf jangan tersinggung, saya akan ngomong ini walaupun jelek. Pret. Pret itu saya tuh mau ngomong, maaf. Kalau kita beol tuh loh, tai. Jangan marah. Lu betul nggak? Yang sudah lewat itu kan sampah. Loh. Betul? Loh ya atau tidak? Jangan betul-betul tapi nggak ngerti, awas loh ya. Betul? Segala sesuatu yang sudah pas itu sampah. Saya beri pertanyaan lagi. Kata Tuhan atau kata orang yang lebih gampang dihafal? Wih. Bertobat. Saya lanjutkan satu pertanyaan lagi. Firman Tuhan atau firman mama mertua lebih gampang dihafal? Saya cuma tanya, jangan tertawa. Berbahagia yang gak punya mertua. Lo serius lo saudara? Ayo, firman Tuhan atau firman mama mertua lebih gampang dihafal?
Waduh, Tuhan kami jujur semuanya. Serius. Kenapa firman mama mertua lebih gampang dihafal? Bukan sakit. Aduh. Ya karena direnungkan. Bayangkan mama mertua sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Firmannya masih nyantol. Loh, betul atau tidak? Coba Pastor Rudi masih ada di situ. Ruth, kalau khotbah sekalian tanya jemaat. Saudara, khotbah saya 2 minggu lalu apa? Ayo, ngaku. Nah, lupa. Baru 2 minggu lupa. Yang 20 tahun ingat. Keterlaluan itu. Karena kita tidak hidup dengan cara yang benar. Maka itu yang kotor, yang jelek masuk mempengaruhi kita. Saya kembali pada masalah COVID. Sampai hari ini COVID ini belum ada obatnya. Ternyata vaksin juga nggak menolong. Booster pun nggak menolong. Maka itu ternyata obatnya cuma satu. Hati yang gembira adalah obat. Loh, betul nggak? Imun. Tapi jangan tertawa terus, bahaya nanti itu. Pokoknya sukacita saja, benar loh saudara. Jadi imun, jadi yang bisa menahan COVID nggak bekerja di hidup manusia kalau dia cheerful heart. Ya sukacita. Maka itu 80%. Saudara dengar berita. Orang yang meninggal karena COVID itu karena stres, bukan karena COVID itu. Bagaimana nggak stres awal-awal ini ya? Isolasi, nggak boleh ketemu orang. Kalau tuh ada dokter, ada perawat masuk ke kamar dia harus pakai tutup semuanya. Terus nggak tahu ini siapa ini orang. Stres itu, dan itu membuat orang cepat meninggal karena COVID. Jadi obatnya COVID ada di dalam kita sendiri. Hati yang gembira. Bagaimana kita bisa gembira? Ya ini tadi, percaya Papa di surga. Amin. Yang menjamin kita semua. Mau gak hidup seperti itu? Betul? Nah, jawab. Yang buat kita stres, firman tetangga atau firman Tuhan atau firman mama mertua? Yang buat kita stres, ya firmannya enggak itu tadi, katanya. Berapa banyak orang yang sehat karena tiap hari dengerin berita COVID, dia kena juga akhirnya. Karena takut, betul enggak? Berita itu mempengaruhi loh saudara, benar. Ada orang yang selalu kirim, saya sampai bentak dia. Hari ini yang mati berapa, yang kena berapa. Ngapain kamu kirim barang begini? Malah stres loh, betul tidak saudara? Nah, maka itu firman Tuhan. Ini obat yang luar biasa untuk hidup kita. Nah, kembali pada tema kita, limitless. Saudara dan saya jangan hidup di dalam 3 waktu yang kita blender jadi satu. Catat itu. Oke, lanjut. Apa sih bedanya Tuhan yang timeless dan limitless dengan kita yang limited ini? Cuma ada satu yang membedakan. Ayo mikir semua, belajar. Hanya satu yang membuat beda. Kalau nggak ada yang satu ini, Tuhan dengan kita dengan Tuhan limitless. Dosa, aduh terlalu rohani, janganlah. Bukan dosa. Love, bukan. Ini rohani semua sih orang-orang. Nggak usah pakai yang rohani. Satu lagi, communication, bukan. Matahari. Loh kok? Loh, betul tidak? Moses nggak ngerti. Ianya gimana yuk? Nah, 3 dimensi waktu itu tidak akan ada kalau nggak ada matahari. Merem sebentar. Kenapa dari kemarin? Kenapa dari besok? Karena ada matahari. Maka itu bedanya Tuhan dengan kita. Karena matahari itu. Wah, ini mulai kelihatan tanda tanya itu. Loh ya, gini aja lah. Kita nggak usah coba ngilangin matahari. Mikir aja, kalau nggak ada matahari kita timeless nggak? Loh, kalau nggak ada matahari kita ini timeless.
Buka enggak ya, ini kelamaan. Udah cepat aja. Coba buka Kejadian pasal 1. Matahari itu dibuat di masa keberapa? Bukan day. Ya tapi apa ya? Masa itu bahasa Inggrisnya apa? Time, bukan time. Apa? Oke. Matahari. Coba buka Kejadian 1 ayat berapa? 14 atau 15. Itu baru dibuat matahari itu oleh Tuhan. Nah pertanyaannya, sebelum itu pakai apa hidup di bumi ini? Berfirmanlah Tuhan, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk, nah terusnya siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa. Nah ini bahasa Inggrisnya masa itu apa ya? Yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Terus ayat 15. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Hari keberapa? 16, coba lihat. Supaya tahu. Maka Tuhan menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Terus 17. Tuhan menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi. Yang hari keempat yang ayat berapa ya? 18, coba lihat. 18. Oh 19 ya. Oke, 19. Terima kasih. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah masa keempat, bukan hari. Karena kalau hari 24 jam belum dihitung. Coba bahasa Inggrisnya ayat 14 tadi. Ya, ayat 14 bahasa Inggrisnya. Then God said, let there be lights in the expanse of the sky to separate the day from the night. They will serve as signs for festivals and for days and years. Jadi sebelum ayat 14 ini, dunia sudah ada waktu atau belum? Timeless. Jadi pakai apa? Ayat 3 Kejadian 1. Nah ini cara kita belajar. Ayat 3. Bahasa Inggrisnya aja gak apa-apa langsung. Ayat 3. Berfirmanlah Tuhan. Ayo baca. Jadilah terang. Lalu terang itu jadi bahasa Inggrisnya. Nah, jadi sebelum masa keempat, sebelum ada matahari, bumi sudah ada terang belum? Sudah. Then God said, let there be light, and there was light. Inilah terang sebelum ada matahari. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya pribadi yang berkata, I am the light of the world. Akulah terang dunia ini. Barang siapa berjalan di dalam terang, dia tidak akan jalan di dalam gelap. Nah, ternyata bumi pernah tidak punya matahari. Dan ada kehidupan. Buktinya, langsung aja bahasa Inggris. Kejadian 1 ayat 11. Ini luar biasa saudara. Maka itu kalau saudara baca firman, dengar firman, jangan cuma puji Tuhan aku baca 10 pasal hari ini. Itu kejar setoran. Baca nggak begitu. Dinikmati seperti makan. Ayo, kalau saudara makan enak, ruminate ya. Kalau saudara makan enak kan nyem sampai lama begitu, betul ya? Nah, dikunyah yang lama. Then God said, let the earth produce vegetation. Padahal semua daun-daun hijau itu perlu sinar matahari enggak? Ya. Nah, ini kok tidak? Seed bearing plants and fruit trees on the earth bearing fruit with seed in it, according to their kinds. Nah saudara, inilah ayat pertama, tulisan pertama di dunia bahwa manusia itu membutuhkan 3. Ada New King James-nya enggak? Karena ada kata herbal, ya, sayur-sayuran, lalu biji-bijian, lalu buah. Ternyata sampai hari ini ya, and God said, let the earth bring forth grass, ya, rumput-rumput. Nah, the herbs,
Yielding seed. Tahu nggak kata herbal sampai hari ini? Untuk obat. Yang ada biji, seed. Dan dari biji-bijian itu keluar apa? Pencernaan ini? Serat, fiber. Dari seed ini ada fiber. Betul? And the fruit tree yielding fruit after his kind. Nah, saudara hebat. Ternyata sebelum ada manusia, sebelum ada pabrik-pabrik makanan apa saja, Papa sudah berikan 3 hal ini. Grace, kalau saudara baca terjemahan yang lain, itu daun-daunan, salad semuanya itu. Lalu seed, ya, fiber, biji-bijian grain. Bacanya grain atau green ya? Grain, green, bukan green ya? Grain. Oke, thank you. Dan fruit. Ingat, ini sudah ada matahari atau belum? Belum. Nah, sekarang kita memilih. Ada 2 terang. 1 Tuhan sendiri, 2 adalah matahari. Saya sedang hidup di dalam 2 terang yang berbeda ini. Berapa kali saya ke Amerika, itu ada yang cuma sehari, ada yang cuma 2 hari balik lagi ke Indonesia. Orang itu bingung. Dan saya nggak pernah jet lag. Anugerah Tuhan yang luar biasa. Pernah 1 hari, saya hanya 3 hari di New York. Ya, tiba hari Jumat, lalu Sabtu, Minggu, Senin itu retreat. Selasa saya balik lagi ke Indonesia. Retreat cuma sehari di Indonesia, balik ke Amerika lagi. Pusing nggak? Enggak. Loh serius, saya nggak pusing. Enggak juga. Loh betul, itu luar biasa. Saya bersyukur, limitless ini loh. Contoh ini kesaksian. Ketika saya dengar tanggal 20 berapa ya? 21 kok tidak salah. Waktu Jenny dan Rudy kasih kabar bahwa Mami sudah 4 hari gak makan, gak minum. Saya langsung cek visa saya. Yuduh, mepet sekali. Ternyata visa Australia saya habis 13 Februari yang lalu. Nanggung sekali. Nah, akhirnya saya mulai siap-siap untuk ngurus visa lagi. Tapi Australia belum buka untuk visa. Aduh, bagaimana ini? Tiba-tiba dapat kabar 21 Februari kedutaan Australia baru buka untuk visa orang datang. Ya udah, saya langsung apply 21. Nah, ternyata harus ngisi berapa item. Nah, terus dengar kabar Tuhan panggil Mami 28 Februarinya. Nah, saya pikir saya masih punya waktu untuk ngurus. Saya terganjal dengan 1 item. Kedutaan Australia minta stempel terakhir saya masuk. Nah, paspor lama saya nggak ada di Nabire, ada di Jakarta. Nah, gimana saya carinya? Saya juga lupa ada di mana taruhnya. Nah, saya minta anak saya bongkar itu koper saya, lemari. Akhirnya ketemu. Tapi juga nggak dapat. Tahu kapan stempel terakhir? Australia ini aneh. Mereka buat peraturan sejak 2017 karena visanya online. Nggak ditempel di paspor juga. Dan sejak itu masuk keluar Australia kan nggak ditempel. Nah, carinya di mana? Akhirnya ketemu. Stempel terakhir 2016. Nah, coba telepon ke kedutaan, nggak dijawab. Ya udah, baru masuk. Itu tanggal minggu sebelum Senin itu berapa sih? Senin minggu lalu tanggal berapa ya? Senin minggu lalu. Ini tanggal 14, tanggal 7. Nah, jadi baru masuk Jumatnya item yang diminta itu. Akhirnya saya meninggalkan Nabire hari Senin dengan harapan kalau Senin itu keluar saya bisa berangkat Senin malam, ya, atau paling lambat Selasa pagi. Ternyata nggak keluar visa itu, belum ada. Waduh, Cilu sempat bingung jadi berangkat atau enggak ya, belum tahu nih, visa belum keluar. Selasa pagi, tahu Roh Kudus gerakan saya, sudah kamu ngepak aja.
kamu pasti berangkat. Nah, saya bilang travel agent saya, tetap nggak mau ngeluarin tiket. Karena takutnya kalau nggak dapat visa terus nggak mau berangkat, ini hilang tiket ini karena dapat tiket murah. Ya udah, karena dia nggak, ya saya juga nggak bisa maksa. Jam 12 dia telepon, belum ada kabar kode. Jam 2 dia telepon, belum ada kabar kode. Tapi saya sudah siap untuk berangkat. Jam 14.40, setengah 3 lebih. Kode visanya keluar. Udah langsung saya panggil taksi, saya berangkat. Di perjalanan dia telepon, tapi tetap tiket nggak bisa kami keluarkan. Loh kenapa? Karena kode belum PCR. Nah lu, iya juga belum PCR, bagaimana ini? Udah pokoknya saya ke airport, saudara. Nah hebatnya Tuhan itu. Sambil nunggu paspor saya masih di travel dengan tiketnya, saya coba tanya ke counternya SQ. Ini kalau ke Australia itu PCR atau antigen? Oh antigen aja Pak, nggak PCR. Puji Tuhan. Sebab antigen saya yang berangkat dari Senin dari Nabire kan masih berlaku. Waduh luar biasa. Begitu saya bilang nggak perlu PCR, saya cuma antigen. Karena PCR itu paling cepat 6 jam. Mau bayar berapa juta aja nggak bisa lebih cepat. Lah bagaimana saya berangkat jam 7 malam ini jam 3? Aneh, tapi saya tetap rileks. Saudara akhirnya bilang cepat beli tiket. Harga sudah nggak karu-karuan. Jadi berangkat kau udah jadi, visa sudah dapat walaupun cukup mahal. Nah, jadi saya rileks, orang pusing. Sampai yang travel agent bilang, untung jantungku nggak copot. Bagaimana ngurusin orang kayak kamu ini? Nah, ngerti nggak? Jadi saya tuh nggak mau dibatasi oleh apa. Kalau enggak ya enggak, ya gitu aja sudah. Sampai orang-orang heran. Jadi begitu paspor visa ada, sudah koper saya tarik, saya keluar dari rumah anak saya, taksi datang berangkat. Nah kira-kira saudara kok dengar kesaksian ini bagaimana? Stres enggak? Saya enggak stres, tetap seger. Walaupun akhirnya saya juga terlambat untuk funeral itu mami, tapi saya tetap bisa ketemu banyak orang keluarga yang ada. Nah itu salah satu kesaksian. Jadi hiduplah dengan 2 terang ini. 1 terang Tuhan, Tuhan itu terang, dan terang matahari ini. Jadi walaupun sudah malam, tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan ada dengan kita. Inilah limitless. Oke, saya akhiri. Kita baca ayatnya. Kisah Efesus 3 ayat 20. Ya. Jadi Pastor Rudi siapa yang milih tema ini? Pastor Rudi atau Pastor Jenny? Yang dapat tema limitless. Oh, Pak Gembala. Oke. Ya, oh, Jenny sudah di sini tuh. Udah, baca sama-sama. Ini limitlessnya. 1, 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh. Nah gitu bacanya. Bagaimana? Jauh lebih banyak. Aduh kaget saya ini karena daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Dahsyat sekali. Bahasa Inggrisnya, wih ini luar biasa. Now. Kapan? Now. Salah. Kalau saudara baca now, itu artinya everyday. Oh enggak, amin. Kenapa? Gua bingung. 10 tahun lalu bacanya now. Besok 50 tahun yang akan datang nah. Jadi ya sudah. Oh enggak, amin. Sekarang ini keren, Alkitab ini keren. Maka itu mulai hari ini kalau saudara membaca ayat ada kata sekarang berarti setiap hari. Mau kapanpun dia tetap now. Now to him who is able mampu to do above and beyond all that we ask or think. Nah, accordingnya ini bukan according the Prime Minister of Australia, bukan according to the President of Indonesia, tapi according tergantung sesuai dengan the power that works, bukan in him but in us.
Bukan nih kuasa yang bekerja di dalam Tuhan, tidak. Tapi kuasa yang bekerja di dalam kita. Kalau kuasa yang bekerja di dalam kita itu limitless, berarti dalam hidup kita ada limitless juga. Ini yang kita harus mikir. Luar biasa Tuhan. Dahsyat sekali. Betul? Itu cara kita berpikir dengan Tuhan. Tuhan kita luar biasa. Betul? Sudah limitless, timeless lagi. Maka itu kalau saudara nggak bisa tidur, nggak usah panik. Nggak bisa tidur itu enak. Merenungkan firman. Jangan merenungkan hutang. Betul? Merenungkan firman itu seger terus begitu. Jadi kalau nggak bisa tidur jangan panik. Makin capek loh kalau panik. Papa terima kasih aku nggak tidur. Papa kan nemenin aku gitu. Ya sambil duduk atau tiduran, walaupun mata masih kedip-kedip, mikir dia. Kuasanya bekerja di luar jangkauan pikiran kita. Ayat terakhir, Matius 6 ayat 32. Nah, Matius 6 32. Dah, ini terakhir. Betul-betul terakhir. Nah, besok saya harus kembali ke Indonesia. Karena 19 saya memberkati pernikahan anak saya di Nabire. Terus tanggal 23-24 saya ada di Singkawang. Nah 25 saya akan balik ke Australia lagi untuk tanggal 2 April buat celebrationnya mami itu. Oh balik lagi. Maka itu saya gak pernah mikir itu. Oke? Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Semua itu apa? Ayat 31. Cepat. Apa itu semua? Sebab itu baca, janganlah aku khawatir dan berkata. Satu, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Jadi makan, minum, pakai itu semua dicari oleh siapa? Ayat 32 lagi. Dicari siapa? Gentiles bahasa Inggris. Nah, kita mengenal Papa enggak? Betul? Sungguh? Tenane. Nah, kalau kita mengenal Papa, ikut cari enggak? Ayolah. Enggak dong. Loh, gimana sih ini bahasa Indonesia ini? Yang cari yang tidak mengenal Papa. Kalau yang mengenal, loh ragu-ragu jawabnya. Enggak cari betul. Kenapa? Nah, kenapa kita enggak perlu cari kalau kita kenal Papa? Akan tetapi, itu baca akan tetapi, Bapakku gitu loh, bapakmu terus bapakmu nggak jadi itu nanti. Akan tetapi, Papaku. Nah, yang oke, saya tanya pelan-pelan. Apa artinya Papaku itu di surga? Cepetan, sekitar bunyi berarti surga. Saya mau selesai cepetan. Ayo, apa itu? Papaku yang di surga itu artinya apa? Ya ampun. Yang punya surga gitu loh, susah bener Kecuali kalau Bapakku di penjara, maling, itu artinya Lo gampang gak untuk ngerti firman ini? Papamu di mana? Artinya? Berarti nggak perlu cari makan minum pakai itu nggak perlu. Saya beri contoh. Yang belum punya, kok kenceng jadi gitarnya? Nyanyi marah kamu ya? Along, kamu lo ngapain lo? Kamu gedein ya volumenya. Awas kamu lo. Oke, cepetan. Saya sudah disuruh cepet ini. Walaupun tidak semua kita punya anak, pasti kita tahu. Waktu anak-anak masih kecil, baru panas sedikit aja, anak itu ngapain? Nangis enggak? Lompat-lompat? Enggak, kok lemes? Baru sedikit saya bilang kok bukan bilang 38, sudah baru 36 lebih dikit. Enggak panik. Anaknya main. Loh, betul enggak? Aduh, kok kayak nggak punya anak sih ini. Padahal sudah punya cucu loh ini. Kalau saya lihat itu ayah. Betul? Nah, yang khawatir siapa? Nah, itu dia.
Baju robek dikit, justru anak-anak seneng bajunya ngerobek, karena berarti sudah pas enak itu. Yang khawatir siapa? Nah, ini saya sampai bilang gini, Papa, seandainya di Alkitab hanya ada sepotong ayat ini, akan tetapi Papaku yang di surga tahu bahwa aku membutuhkan semuanya itu. Amin. Ini limitless, karena dia tahu. Nah, saya akhiri dengan kalimat ini. Siapa yang percaya kalau kita hidup benar, ya, kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, kalau kita taat kepada Tuhan, tidak berbuat salah dan tidak berbuat dosa, tanpa doa, tanpa minta, Papa tahu. Betul? Benar? Yakin? Nah, jangan kaget. Berarti yang doanya panjang-panjang. Loh, jadi ada orang Kristen doanya panjang sekali, diulang-ulang lagi, tidak mengenal. Betul? Maka itu doa yang panjang-panjang, karena Mazmur 139. Oke, ini yang terakhir, betul. Ini di garis bawahnya kuning. Akan tetapi siapa? Pap, yang mua pasalnya. Akan tetapi Papaku yang di surga tahu. Ini buat saya cukup. Ini betul terakhir. Mazmur 139 ayat 4, cepetan. Mungkin kencang gitu. Baca kalimat pertama. 1, 2, 3. Sebab mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Yahweh. Bahasa Inggrisnya, cepat. Mana bahasa Inggris, cepat. Before a word is on my tongue, you know all about it. Maka itu jangan doa lama-lama. Ngapain? Belum mau mengajak Tuhan tahu. Jadi ayat ini menolong saya gini. Saya ini kalau berdoa saya nggak banyak ngomong, saya cuma diam, merenungkan Papa engkau baik ya, Papa engkau baik. Lo betul nggak? Belum ngomong aja sudah tahu. Before a word, satu kata saja belum keluar, ya udah. Maka itu saya heran kalau ada orang, aku doa hari 7 jam. Ngomong apa kamu? Betul nggak? Aku doa sekian jam. Nggak perlu. Yang penting hati ini benar di hadapan Dia. Amin. Ada lagu apa ini yang bunyi-bunyi? Mau nyanyi apa? Lagu tadi itu yang terakhir ya. Apa Tuhan tahu? Tadi ya, yang di rumah belajar. Nanti kita yang VIP jam 13 ketemu lagi. Jam 5 sore waktu Sydney. Nyanyikan lagu ini ya.